Terawasi masih di Lini Lini Masa. Masa, saya Denny Rohmati, Saya Ferry Ramadhani. dan kita masih bersama Mitra Muslim membahas ada Ustadz Muhammad Aftoni, Adiatama Zahro Al-Hafidh, SPSI MKOMI, terkait tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja ya. Itu merupakan awal malapetaka, gitu ya, Ferry ya. Ada beberapa banyak komentar dari WA 0855300938 ya. Ya, tadi ada beberapa komentar Oke, ya yang ada kita bacakan di. dulu. Oh, bukan ini ya. Sebentar. Oh, bukan. Ini. Ini dari siapa ini, Dani? Dari Abi Rafif sepertinya, dari Suara Muslim Tuban. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat malam semuanya, Masya Allah. Monggo kita tolak mentah-mentah ya, karena ini tidak bisa dibiarkan begitu untuk anak cucu kita. Kita harus mencabut undang-undang ini untuk melindungi anak cucu kita begitu. Oh, Masya Allah. Ya, memang betul sekali ya, karena sangat meresahkan gitu loh. Justru malah memberikan ruang untuk para pelajar kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Masya Allah. Kemudian ada siapa lagi? Dari Mitra Muslim dengan iklan Google. Nah, nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ini sebagai nenek begitu sangat prihatin dengan adanya kebijakan yang sangat-sangat membahayakan bagi generasi yang akan datang. Kita sebagai umat Muslim ini utamanya harus menentang dengan segala upaya karena ini apa ya? Karena dia sudah senior, lansia. Iya, hanya bisa berdoa saja yang terbaik buat anak-anak kita begitu. Oh, Masya Allah. Dari Ibu Susi ya. Terima kasih Bu Susi. Ya, ini memang yang kita khawatirkan bersama ya. Jadi memang apa ya? Peraturan ini tuh justru malah membuat kita jadi semakin merasa apa ya? Kok bebas banget begitu loh. Nah, apalagi ini di lingkungan apa ya? Di lingkungan sekitar kita tuh sudah banyak contohnya begitu loh. Itu padahal belum ada peraturan ini sudah seperti itu. Apalagi ada aturan yang seperti ini yang malah memberikan fasilitas begitu loh. Ini kan kalau bicara tentang remaja, artinya kan bukan hanya seseorang yang apa ya bersekolah di sekolah umum ya. Betul. Ada juga di pondok pesantren, ada juga di madrasah aliyah. Betul. Kalau ada seperti ini kan justru luar biasa. Ada yang komentar juga Ustadz dan Ferry di malam ini dari Mbak atau Kak Aryani. Sungguh luar biasa terkejut mendengarkan penjelasan Ustadz tadi. Apakah hal itu juga sama halnya membebaskan dan memperbolehkan ya anak remaja itu melakukan kebebasan seksual Ustadz ya sebelum ada pernikahan. Kecuali bagi para mahasiswa yang sudah menikah karena mereka sudah dianggap dewasa. Tapi kan kalau untuk siswa di sekolah itu bagaimana kok bisa seperti itu Ustadz ya? Jadi mikir ribuan kali katanya ya. Kalau ada peraturan semacam itu akan dibawa kemana Ustadz generasi bangsa ini? Namun bagi kaum yang tidak terikat dengan moral, agama, aturan hidup, pasti mereka juga akan mendukung Ustadz ya, karena kan hidupnya di dunia saja dan serba bebas tanpa ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Masya Allah. Ya bisa dikomentari dulu Ustadz. Ya, ini memang ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, ini di luar Nurul ya sudah nggak habis pikir udah saya. Jadi sebetulnya sebetulnya sudah tidak bicara masalah agama Islam, agama apapun, mana ada yang mau, bahkan yang tidak beragama pun ya Mas Ferry, Mas Dhani, bahkan orang yang tidak beragama pun, masa mau sih anaknya ya dalam tanda kutip dibawa orang lain tanpa ada status misalkan. Ini kita bicara di Indonesia ya, bukan di luar negeri ya. Kita ini bicara adat ketimuran, belum agamanya, masih dalam hal adatnya gitu. Nggak ada yang mau gitu loh, apalagi kita beragama, apalagi lebih spesifik lagi kita beragama Islam. Ayatnya jelas, wala taqrabuz zina, gitu loh. Jadi jangankan berzinanya, dekati saja jangan, gitu loh. Di dalam Islam jangankan zina, pacarannya saja, upaya untuk dekat kepada zinanya sudah dipreventif. Jadi di dalam Islam ini sudah preventif betul, gitu loh. Nah ini malah nggak tahu siapa yang yang meloloskan peraturan ini. Apakah tidak punya anak laki-laki, apakah nggak punya anak perempuan? Karena sekarang ini zaman sekarang mau anak laki-laki jagain anak laki-laki atau perempuan ini sama susahnya ya, gitu loh. Mohon maaf,
Kalau anak perempuan itu takutnya dihamilin, kalau anak laki-laki takutnya menghamili, kan begitu toh? Naudzubillah, Iya. naudzubillah, gitu. Makanya, ayo kita jangan sampai jadi orang tua, jangan sampai lalai. Meskipun barangkali ada yang belum jadi orang tua, tapi sebagai kakak barangkali, Iya. ya toh? Iya, iya. Jangan lalai, ini kesalahan kita semua. Ini kesalahan kita semua. Bahkan kesalahan orang yang sedang ada di pemerintahan. Siapa ini yang bertanggung jawab yang mengeluarkan peraturan ini? Kalau yang kayak kemarin baru yang berapa hari, 1 hari 2 hari ini kan masalah jilbab itu kan ketahuan. Iya, paskibraka itu ya. Siapa itu? Orangnya siapa kan jelas dan sudah minta maaf. Lah ini tinggal kita cari nih siapa yang mengeluarkan peraturan ini. Ya harusnya pemerintah juga harus tegas ini kan untuk menyelesaikan ini, jangan sampai kemudian melegitimate seolah-olah yaitu tadi ya wes yang penting zina nggak apa-apa, yang penting nggak hamil kan, gitu bahaya sekali kan. Iya. Oke. Ya baik. Baik, terima kasih. Ada semakin banyak komentar. Ternyata ada juga yang mengirimkan catatan suara Ustadz malam hari ini. Tadi Mbak Kak Riani terima kasih, dan juga Ibu Susi tadi juga terima kasih. Pak Raffi di Suara Muslim Tuban. Ya. Kemudian kita lanjutkan, masih ada dikondisikan catatan suaranya. Ada Ibu Dian di Kenjeran. Ibu Dian di Kenjeran ini ya berkomentar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan juga Mas Ferry dan Mas Dani. Saya sekedar berkomentar ya. Jika pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja ini dibiarkan, terus apa bedanya manusia dan binatang begitu loh, Masya Allah ya. Bedanya cuma binatang ini tidak pakai alat kontrasepsi, tapi secara syahwat sama-sama dibiarkan liar, Masya Allah. Ya, itu tadi memang apa ya? Ya memang jadi liar gitu loh, karena itu tadi malah difasilitasi gitu kan. Ini malam ini banyak orang tua yang berkomentar, Masya Allah. Betul. Nah ini juga mendukung ya bahwasannya kita tidak boleh menelan mentah-mentah peraturan seperti ini, karena ini pastinya berdampak pada generasi penerus bangsa, apalagi yang katanya 2045 ini adalah generasi emas ya, tapi malah jadi generasi cemas gitu loh. Karena itu tadi ya sangat meresahkan peraturannya itu loh. Kalau edukasinya di pasal-pasal yang awal tadi masih oke lah ya, karena memberikan edukasi tentang pentingnya kita menjaga misalnya alat pengobatan, kemudian juga konselingnya, rehabilitasinya dan lain-lain. Itu penting, tapi kalau untuk penyediaan alat sepertinya tidak perlu ya. Apalagi masih pelajar loh, Ferry. Nah, belum menikah. Iya, baik. Atau ini dalam catatan memang sudah menikah ya. Mungkin ada kalau pelajar yang menikah kan memang ada aturannya, usia berapa begitu ya. Karena ada undang-undang juga yang diterapkan. Nggak mungkin lah begitu ya, Ferry ya. Kita ada catatan suara, gimana sudah cocok ya? Oke, nggak apa-apa. Ini ada yang mengirimkan catatan suara. Ini perwakilan juga dari salah satu orang tua mungkin ya, yang memberikan komentarnya tentang tema di malam hari ini. Kita dengarkan dulu, Ustaz. Ini dari Bapak Agus Rianto. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani dan Mas Ferry. Saya juga menyatakan prihatin dan geram atas undang-undang yang baru disahkan tentang penyediaan alat kontrasepsi itu, Mas. Saya geram, saya juga menjadi muak begitu ya. Kenapa pemimpin kita sampai membuat undang-undang seperti itu? Itu berarti pemimpin kita mulai melegalkan adanya perzinahan, Mas. Dan semboyan untuk menuju ke generasi emas tahun 2045 bagi saya malah berubah menjadi generasi cemas. Seperti itu, Mas. Mari kita bersama-sama berjuang untuk membatalkan undang-undang itu. Terima kasih dari Agus Rianto di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih Mas Agus Rianto ini juga mewakili orang tua yang sudah ini ya menolak ya di malam hari ini juga mendengarkan ya gitu. Masya Allah. Ada banyak komentar Ustaz juga di malam hari ini ya. Ya, kemudian juga ini ada pertanyaan ini, berarti muncul pertanyaan ya. Lalu kalau misalnya oke lah untuk peraturan ini pastinya yang mempunyai apa ya kuasa itu dari pemerintah ya, yang mengubah dan juga nantinya mungkin menghapusnya begitu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya Ustadz, kalau misalnya kita ini dari pelajar yang memang saat ini sudah mendapatkan
informasi seperti itu, Iya. caranya kita untuk bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang sudah kita raih ini, cara kita bagaimana Ustadz agar kita terjauh dari perzinahan dan lain-lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Ya, ini sebetulnya masalahnya sangat kompleks ya, Mas Ferry, Mas Dani ya. Jadi tidak hanya cukup berhenti di kita, tapi yang pertama, ini sumbangsih pikiran ya, sumbangsih pikiran sebagai saya, Mas Ferry, Mas Dani sebagai anak bangsa juga memberikan pikiran terbaiknya, solusi terbaiknya untuk generasi di bawah kita ini. Yang pertama adalah ya ketegasan pemerintah ya, gitu loh. Ketegasan pemerintah dalam membuat regulasi. Bukan ini regulasi, tapi regulasi hopeless ini kan. Regulasi putus asa. Seolah-olah tidak ada alternatif lain. Yang menjadi pertanyaan saya ke Mas Ferry, ke Mas Dani. Kira-kira anak remaja ya, kalau mau melakukan itu, tempatnya di mana coba? Nah, coba. Di mana ya, coba? pastinya kalau mereka ini bukan anak kuliah ya. Kalau anak kuliah barangkali sudah remaja akhir ya. Mereka usianya remaja akhir. Barangkali sudah punya KTP dan memang agak terlihat lebih dewasa. Tapi kalau anak-anak SMA itu ya sudah ada yang punya KTP ya, barangkali yang sudah kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3. Yang menjadi pertanyaan, mereka itu melakukannya di mana coba? Apa di hotel? Kalau apa di apartemen? biasanya itu kalau dari kosan? kasus-kasus yang banyak itu ya Ustadz ya, biasanya malah ada yang di tempat umum loh Dani. Iya, banyak yang viral itu memang seperti itu. Bahkan sampai ada yang di sekolah juga. Waktu misalnya kalau sepi gitu ya, nggak ada sudah pulang misalnya. Nah itu ada yang seperti itu. Dan bahkan sampai mereka dipanggil orang tuanya. Bahkan ada juga yang sampai dikeluarkan dari sekolah karena melakukan hal seperti itu. Nah itu begitu Kemarin Ustadz. itu saya sempat salut ya sama ada emak-emak itu yang di mana di media sosial itu yang ada dua pasang laki-laki perempuan dua pasang yang diusir itu. Nah itu barangkali ya harus dibanyakin orang-orang dalam tanda kutip orang resek ya, orang tua resek yang kayak gitu tuh barangkali harus dibanyakin. Itu dalam rangka bentuk keperbihakan, keprihatinan kita sebagai orang tua. Kalau dari pemerintah atau dari instansi sekolah atau fasilitas umum ya dibanyakin CCTV-nya, dibanyakin petugasnya barangkali kalau di sekolah misalnya dari petugas sekolahnya ya harus keliling dipastikan ini kelas sudah terkunci atau belum barangkali ya. Tapi kalau misalkan regulasi seperti yang misalkan di hotel atau di apartemen atau di kosan ya barangkali dari pemerintah lebih tegas lagi, misalkan kalau sampai memasukkan anak-anak usia sekolah misalkan izin operasional ditutup misalkan. Jadi ada ketegasan dari pemerintah. Jangan kemudian cuman ya udah mereka ditangkap, kemudian diedukasi, dikembalikan ke orang tua, tapi kemudian pemilik tempat usahanya, yang pemilik hotel, apartemennya atau kosannya kemudian ya sudah tetap dibiarkan. Kalau seperti itu bagaimana? Apalagi di tempat saya ya Mas Ferry, Mas Dani ya, di Bungurase ini, di Bungurase, di sepanjang jalan Bungurase ini banyak sekali hotel-hotel melati kan, gitu. Yang mana menurut informasi itu banyak sekali anak-anak sekolah Mas Ferry, Mas Dani yang bisa masuk. Nah gitu loh. Ya yang cuma setengah jam, yang cuma 1 jam, yang cuma bayar 75.000. Nah coba dengan uang hanya 75.000. Nah sudah bisa ya check in seperti itu. Lah ini regulasi kan. Padahal orang-orang yang jaga itu ya barangkali ya orang tua, tapi mereka ya sudah yang penting cuan aja, yang penting dapat uang. Nah ini regulasi dari pemerintah harus tegas terkait dengan tempat-tempat yang barangkali digunakan oleh mereka yang sekiranya diduga tempat mereka melakukan perzinahan tersebut, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sangat miris ya. Iya, miris memang. Ferry ya. Tentang kejadian di lapangan tadi juga makanya dibanyakin ya seseorang mungkin sebagai orang tua kalau melihat
Sri Setiawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mas, wabarakatuh. kalau memang anak sekolah yang sudah menikah ya tidak apa-apa begitu, nggak diberi kontrasepsi pun mereka sudah memakainya sendiri biar tidak mengganggu sekolah dan teman-temannya begitu. Oke, ini dari tahun 87 ini menjadi kader KB di kelurahan. Jadi tahu persis gitu. Masya Allah. Jadi akhir-akhir tahun kemarin Ya. ini ada anak yang melahirkan tanpa bapak masih bisa dapat akte begitu. Oke. Itu sudah membuat anak-anak seenaknya sendiri. Oh, Masya Iya. Allah. Ini beliau ini kader KB Iya, dan memang di lapangan malah justru membahayakan katanya. iya. Mungkin Iya. itu yang membuat apa ya? Pemerintah kita juga akhirnya berpikir 2 kali begitu Iya. loh. Tapi kan sebenarnya ya Dania, kalau pendekatan seperti ini tuh memang bisa tapi perlu waktu Iya. gitu loh. Karena kalau dilihat di lapangan, mental-mental anak-anak kita itu kan masih belum terbentuk yang seperti yang ada di luar negeri gitu Iya. kan. Maksudnya kurang bisa berpikir 2 kali gitu loh. Iya, memang. Yang akhirnya nanti akan membuat anak ini juga nantinya akan lebih ini susah lagi ketika nanti sudah terjadi begitu loh. Iya. Apalagi sampai itu tadi ada yang ini akhirnya menikah dini karena kejadian itu. Iya, karena gitu loh. kejadian, betul. Memang aturan sudah ada, tetapi Mm-mm. kadang kan meskipun aturan ada itu tidak ditegakkan. Iya. Jadi katanya Bu Sri tadi harusnya itu tidak bisa membuat akte karena tidak ada tanpa bapak tadi. Tapi Iya. faktanya bisa membuat akte tadi, akte kelahiran. Akhirnya ya bisa jadi meremehkan begitu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak banyak banget yang berkomentar. Oh, malah kita belum bacakan yang ada di live Instagram. Masya Allah banyak sekali yang sudah bergabung. Tadi ada Mbak Kartika. Ya. Bismillah, nyimak Mas Dani dan Mas Ferry serta Ustadz Aftoni. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terus juga ada akun Mas Papo ini ya, peraturan konyol gitu katanya. Terima kasih. Oke. Kemudian juga Mas Birul Walidain ya. Wah, ini parah banget ini aturan ini ya, Masya Allah. Oke. Baik ya. Kita jeda dulu Ustadz. Nanti insya Allah kita akan bacakan banyak WA di 0855 300938. Terima kasih Mitra Muslim yang sudah beropini malam hari ini. Kita masih membahas penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja awal petaka ya bersama Ustadz Muhammad Aftoni Adiyatama Zahra Al-Hafidh SPSI MKOMI. Kita jeda dulu Ustadz dan Mitra Muslim dan Ferry. Kami akan segera kembali tetap bersama dalam Lini Masa.